Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Samudra MV14. Huela. Oke, kita akan bahas santai ini malam-malam ya. Guys. Jadi kita bahas di tahun 2025 ini Ninja 250 Karbu itu masih layak atau tidak? Mengingat layak atau tidak, aduh, kita harus tahu beberapa hal tentang Ninja 250 Karbu ini dulu ya. Yang pertama, masalah yang oke-okenya dulu ya. Ya, yang pertama itu masalah build quality. Wes, itu oke banget ini motor tuh. Jadi ini motor tuh yang pertama itu dibuat di tahun 2008, 2009, 2010, 11, 12 ya. Terakhir itu 12. Dan sekarang sudah 2025. Itu udah berapa tahun aja? 12 ya. Kalau ini 2011. Jadi 14 tahun, men. Hai, sah. Ini motor usianya udah 14 tahun, bayangin. Tapi build quality-nya itu masih sangat oke. Serius. Iya. Dari cover, dari rangka motornya, ya kan? Terus dari baut-bautnya, semua. Menurut gua di tahun 2025 ini, apalagi yang Matic, itu udah parah sih build quality-nya. Banyak yang dijepit, nggak ada baut, cuma dicetek guys. Kayak NMAX gue yang ada di rumah, NMAX 2019 tuh, iya kayak gitu, bautnya minim. Nanti kalau udah habis dibongkar berapa kali gitu, terus kocak gitu. Jadi jauh bagusan yang motor-motor kayak gini build quality-nya. Terus yang kedua, Ninja 250 Karbu ini dari segi mesin itu sebenarnya sangat bandel loh mesinnya tuh. Asal kalian ngerawatnya juga yang bener gitu. Soalnya jangan lupa, ini tuh motor 250 cc. Dan ini motor jelas ya sering digeber, karena kalau buat pelan kayak gini misalnya, itu gampang banget panas, kerasa panas gitu. Jadi kalau kok gampang digeber terus gimana? Ya gini sob, motor sama mobil aja beda. Kalau mobil itu keawetannya lebih panjang daripada motor. Kenapa? Karena apa? Karena RPM-nya mobil itu lebih ini, lebih rendah daripada motor. Kalau motor tuh RPM-nya tinggi ya, jadi putaran mesinnya tuh lebih tinggi daripada ini mobil. Makanya kebanyakan dari oli motor juga itu kan banyak tahannya ya 2000, walaupun ada yang 5000 ya kan. Kalau motor ya rata-rata 5000 kilo lah ya. Is terus lagi ya, Ninja 250 Karbu ini jujur ini motor yang friendly banget. Menurut gua 250 cc motor sport ya, yang sport, yang paling enak feel-nya berkendaranya itu Ninja 250 ini.
Kenapa? Karena kalau kompetitor yang lain itu kebanyakan feel-nya tuh ya memang kelihatan ini ya, spotnya banget, cuma di kenyamanan ya jadi kurang. Contoh yang Andreok ya, jadi stangnya tuh di bawah segitiga, itu memang nunduk banget, gaya sportnya dapat, cuma dia pegel karena emang sport to land. Kalau motor ini tuh bukan sport to land sob, tapi sport touring ya. Makanya motor ini tangkinya gede banget. Ini adalah tangki terbesar di kelas 250 cc setahu saya. Ini muat sekitar 16 literan ya. Kalau yang paling kecil di kelas 250 cc itu KTM, kelihatannya tangkinya gede kayak gini, cuma ternyata separohnya itu ada aki yang di depan gitu. Nah, ini motor tangkinya gede, kalau nyetok bensin banyak juga oke. Cuma motor ini tuh di kelas 250 cc paling boros. Tapi nggak bisa dibandingin karena yang lain udah pakai injeksi gitu. Kalau masalah handling oke banget nih, start stop go ya kan, gas, terus buat speeding, buat cornering oke. Yang penting nggak jalan yang banyak berlubang. Kalau motor ini tuh sama sekali tidak lincah. Kalau kenceng iya, kalau lincah enggak. Ini motor tuh ya. Wis. Tapi kalau buat gua sih ini motor tetap nyaman sih. Kalau kalian beli di tahun 2025, ini ada dua versi menurut gua. Wela, kalau kalian beli motor 250 cc yang ini, karbu ini, terus kalian belum ada motor lain, mending jangan beli ini. Kenapa? Karena jujur ini motor tuh boros. Yang kedua, motor ini tuh butuh perawatan ekstra. Dan yang ketiga, motor ini itu enggak simple kayak yang motor matic dan lain sebagainya ya kan, sport ya kan gitu. Jadi kalau worth it nggak dibeli tahun 2025 menurut gua. Kalian udah punya motor yang lain belum? Kalau kalian udah, boleh ini dibeli buat motor mainan. Motor mainan tuh ya motor bukan yang utama gitu sob. Tapi kalau ini jadiin motor utama yang harus kalian pokoknya apa-apa pakai ini, ya jangan sob, serius. Karena ya itu tadi, satu, kalian boncos, kecuali kalian emang super kaya ya. Terus yang kedua, kalian nanti bakal rewel karena kalau buat harian terus gak, jujur kalau motor harian tuh kebanyakan orang dengan sibuknya itu perawatannya bakal kurang. Tapi kalau motor mainan dia disayang. Hehe, gitu. Wis. Ya, ini tuh bener-bener terobosan yang luar biasa ya menurut gua. Tahun 2008 gitu udah buat desain se oke ini, terus tampilannya juga masih oke di tahun 2025 menurut gua. Nah, itu yang jadi salah satu juga kenapa gua nggak milih FI. Jujur
gue lebih suka desain yang ini, jadi ngebulet gitu, terus lebih kelihatan padat sob menurut gue motornya. Ini tuh masalah tarikan gitu bener-bener nggak kalah, dan masalah kenyamanan juga oke. Tapi ini untuk bannya udah gue ganti ya, ini ya udah pakai tapak lebar depan belakang. Yang depan pakai 120, terus yang belakang pakai 140. Jadi orinya sebenarnya yang ban belakangnya itu 120, terus yang ban depannya itu 110 kalau nggak salah, yang ori. Terus ini ban belakangnya gue taruh depan 120. Tapi harus update pelek juga sob. Kalau bawaannya dia nggak bisa sebesar itu, dikasih ban sebesar itu pelek bawaannya. Cara apa nih? Oh ini kan bro, masa nggak ada penerangan? Jadi ini motor masih worth it banget di tahun 2025 kalau kalian udah punya motor pertama. Ya itu kesimpulannya. Kalau kalian belum ada motor pertama, jangan beli motor ini, serius. Buat motor ini sebagai motor hobi atau mainan ya, karena kalian akan lebih menyayangi motor ini. Tapi kalau buat kalian harian semua terus pakai motor ini buat angkut-angkut, buat ngirim apalah, kalian pakai motor ini, yakin gua lu nggak akan ada waktu buat ngerawat dia. Pakai aja gitu. Nih jadi itu meskipun buat kenceng gitu ya, itu nggak ngambang sama sekali karena ya emang motor berat ini ya. Jadi kalau kalian pakai motor ini di 60 km ke bawah itu kerasa beratnya tuh masih ada. Kalau 60 km ke atas, 60 km per jam ke atas, itu beratnya hilang. Uish, waduh ada sniper bro, malam-malam gini ya. Ini sniper mana ini sampai melepaskan diri ini? Buset, ngeri. Hai, ini pasti mau nembaki burung. Nah, aduh jangan ditembaki bang, nanti punah. Ih, takut gua. Syok. Wah, iya sah. Woi, gelap gulita mah bro, gelap gulita ini, wih. Hai. Nah ini buat nikung-nikung kayak gini enak banget ya kan. Kurang gimana coba. Waduh ini spion gua udah tidak terkondisikan ini. Yang satu sudah letoy, kurang kenceng ini. Yo.
Oke, my brother, my brother. Haha. Wih, wih, rem dulu bro. Aduh, kena lubang juga. Oke, oke, mana Supra di sana. Oke, kita salip saja. Tidak apa-apa karena rem kita ya kan punya kampas rem yang sama. Walah. Aduh, aduh. Jadi ini oke. Siulanya itu loh, keren ya. Coba ini 4 silinder nih, kayak supercharger pasti. Buset. Hei, kebanyakan sekarang motor ya hilang platnya kayak gitu. Gimana coba? Gua aja apa-apa gue standarin nih. Itu hilang platnya. Waduh, itu tidak patut dicontoh ya. Salib dulu lah. Oke. Serius ini motor tuh enak banget. Yang penting nggak ada lubang, serius. Kalau ada lubang mau berapa ini? Mau ganti seal shock berapa kali? Oke. Buset, buset. Oke, kita salip dulu. Mau ngecam ya kan. Hei, tebas santai aja ya. Ini gua worth it shop. Buset, lubang gede banget bro. Ini juga banyak lubangnya. Bisa. Oke.